Escape Room adalah salah satu film game bernuansa sci-fi scientific, berbeda dengan film Jigsaw, Final Fantasy, Final Destination, thriller dan psikopat mopis lainnya. Game Escape Room adalah salah satu game yang perancangnya kasih peluang ke beberapa pemainnya bisa lolos. Film Escape Room dimulai dari seorang cowok mirip Shaggy, temannya Scooby-Doo, si anjing bernama Ben, dikasih satu kotak Pandora oleh bosnya yang bernama Gary, tapi bukan siputnya SpongeBob. Gary jengkel karena saban hari si Ben merengek terus minta naik jabatan dari buruh gudang menjadi kasir Indomaret. Jadi Gary mengerjai Ben dengan mengirim kotak Pandora ke rumahnya. Tahu-tahu kotak Pandora sudah ada di rumah Ben. Kotak Pandora itu bukan berisi sihir, tapi hanya satu tiket masuk ke gedung game Escape Room dan tulisan hadiah yang dijanjikan. Ben setuju ikut Escape Room karena hadiahnya lumayan, hanya dengan main game fisik Escape Room satu hari saja, yaitu $10.000, sekitar 3 bulan gaji kasir Indomaret di Amerika, kalau ada Indomaret di sana. Ben terjeblos masuk ke satu ruangan di bawah ruangan sebelumnya. Ruangan itu punya gerbang escape bertuliskan Acta FST Tabula. Itu termasuk kata-kata dalam bahasa Spanyol. Setelah saya ambil terjemahan dari Google Translate, Acta artinya menit, FST tidak diketahui, Tabula artinya meja. Dua kata Acta Tabula berarti meja menit, artinya masih membingungkan kita. Ben segera mencoba memecahkan satu teka-teki pintu gerbang yang ukirannya labirin dengan menggeser pin-pin di ujung-ujung labirin yang terukir di pintu Acta Tabula. Ternyata dia salah, ruangan itu mulai menyempit dengan rail baja. Tapi bangsatnya si pembuat escape room adalah Ben memang harus bikin kesalahan pertama supaya Ben menemukan petunjuk selanjutnya, yaitu buku hijau. Dari buku itu Ben dapat petunjuk. Namun petunjuknya bukan jawaban begitu saja, petunjuknya tetap ribet. Setelah memikirkan maksud petunjuk, si Ben geser lagi pin-pin labirin untuk membuka pintu keluar escape room. Namun tak berhasil, rel baja tetap mempersempit ruangan, sedangkan dinding ruangan tersebut dari kayu jati Kalimantan. Sok tahu gue bahwa itu jati dari Kalimantan. Dan itu cuma intro. Apakah Ben akan metong di film Escape Room? Awalnya Ben adalah pekerja serabutan. Dia minta ke bosnya supaya dia jadi kasir Indomaret. Tapi bosnya tahu Ben gak cocok jadi kasir Indomaret. Diketahui ada 3 orang yang diberi kotak Pandora. Mahasiswi bernama Zoe dapat kotak Pandora dari profesornya. Ben dapat kotak Pandora dari bosnya supaya dia nggak terus minta jadi kasir Indomaret. Cowok kulit hitam bernama Jason dapat satu kotak Pandora. Jason, Zoe, dan Ben belum berhasil membuka isi kotak Pandora. Tapi kotak Pandora mengeluarkan isinya yang cuma kertas berisi pesan. Mungkin ada timernya. Isinya itu hanya karcis masuk game dan iming-iming hadiah $10.000. Jir, $10 mah kecil untuk hidup di Amerika. Itu cuma 2 atau 3 bulan gaji, gak sepadan dengan hadiah game taruhan nyawa. Cewek blonde Harper Amanda juga diundang. Senyum, dia pikir game escape room akan menyenangkan, fun-fun aja. Petugas minta ponsel, dia sita sementara supaya Amanda nggak minta bantuan ke Twitter. Amanda setuju lalu memberi ponselnya. Mimik Amanda berubah cringe setelah dia dengar ucapan petugas yang seakan dia akan ditumbalkan, bukannya have fun pada game escape room.
Seorang cowok ikut satu lift dengan Amanda. Dari ucapannya saya pikir semudah itukah cowok berwajah India ini lolos membawa ponsel. Jangan-jangan ada kejutan bahwa lu mau bawa ponsel ke dalam game gak pengaruh. Dari ucapannya kayaknya cowok ini gamer, tapi gamer halu. Dia samakan game online dengan game fisik. Nah, ketika Ben mau cari angin di luar sebentar, gagang pintu sudah diatur lepas. Jika diungkit, pintu hanya bisa dibuka dari luar, kampret. Ada CCTV pantau kapan mereka harus dikunci dan mulai game escape room. Zoe ialah mahasiswi cerdas karena dia kuliah fisika nuklir. Dia pendiam tapi cerdas. Sedangkan gamer halu suka caper dan menjadi orang pertama yang coba buka kunci kombinasi angka tapi nggak berhasil. Cowok bewok merasa game sudah dimulai. Gamer halu ajak semua mencari kode, case, dan petunjuk. Singkatnya, ada 6 pemain escape room. Mereka malah menemukan tool berbahaya yang membuat kamar menjadi gelap dan terus bertambah panas seperti oven. Zoe menemukan petunjuk tulisan supaya mereka pakai 6 alas gelas diletakkan di atas 6 slot untuk membuka lubang rahasia di balik lukisan. Menurutku Zoe nggak harus isi air pada ke-6 gelas supaya berat untuk menekan 6 slot karena airnya sudah berkurang diminum Amanda dan lainnya. Bisa kali gelas dibebani barang lain di sekitar, kan tadi ada banyak barang. Betul, air habis. Kompor meleduk ngegas dari atas kayak roket. Salah satu dari Ben dan gamer halu harus menahan 1 slot dengan tangan. Malah berdua berebut ingin lolos dari situ. Ben ingat punya air whisky sepenuh botol. Dia isikan ke 1 gelas yang kurang air. Ben berhasil kabur disusul gamer halu. Tak lama kemudian kompor meleduk. Dan mereka pun selamat dari escape room pertama. Saya rasa panas escape room pertama ada batas wajarnya sebelum kompor meleduk, karena suhu tinggi serius bisa bikin luka bakar permanen sekalipun di antara mereka lolos dari semua escape rooms. So, gamer halu malah selfie. Dia pikir bisa skating tanpa batas dan bak. Escape room kedua adalah sebaliknya. Suhu terus turun amat dingin. Diketahui si gamer halu bernama Danny. Bewok nemu joran. Zoe nemu magnet. Ada 1 lubang telah ada. Mereka coba memancing ke dalam lubang, lalu menemukan 1 kunci terperangkap dalam batu es kubik kerangka baja yang dapat ditarik oleh magnetnya Zoe. No, mereka harus mencairkan es atau mengeluarkan kunci. Karena terlalu lincah, si gamer halu kejeblos es retak. Ternyata, arus di bawah lantai es mengalir cepat seperti sungai Bogor. Lalu dia menjadi pro player yang pertama gugur. Sorry, gue sensor. Jason ngajak semua tempelkan panas tubuh dari tangan mereka ke es supaya es mencair. Ajaibnya cara goblok ini berhasil. Pintu yang memancarkan cahaya merah hangat terbuka. Mereka harus segera mengosongkan ruangan ini karena lantai es mulai mencair. Escape room ketiga adalah ruangan terbalik. Ruangan ini naik seperti lift. Zoe memperkirakan ruangan naik 15-20 lantai, lumayan. Kalau kejeblos, ternyata lantainya setipis seng rumah jadul. Semua menepi takut kejeblos.
Amanda si blonde ketemu mesin ATM passwordnya 4 digit. Sisanya memberi petunjuk dari apa yang mereka lihat lalu tebak. Hasilnya gak ada jalan keluar terbuka. Zoe si pendiam mengamati puzzle besar yang dapat dilihat semua pemain. Zoe mencoba puzzle. Zoe berhasil memecahkan puzzle. Iya, dari puzzle mereka menafsirkan password mesin ATM dan ternyata gagal. Zoe jatuh di atas seng yang masih kuat menempel. Zoe tahu ruangan ini terbalik, mungkin passwordnya juga. Dan berhasil. Zoe, kau jenius. Tapi Amanda yang mendapat kunci harus menyeberang dengan menggantung lewat pinggir papan biliar terbalik. Kunci berbentuk bola jatuh dari kantungnya ke lantai seng. Amanda harus cepat ambil kunci bola. Jika tidak, semua gugur di sini. Telepon genggam merah berdering. Rupanya setiap dering pasti beberapa detik kemudian satu lantai seng lepas jatuh. Gak ada pijakan untuk Amanda. Dia gugur. Saya gak yakin pikirannya si Jason. Mungkin tim perancang escape room ngumpulin data pas mereka diberi kotak Pandora. Bukan collecting masa lalu mereka terlalu jauh. Jadi siapapun gamersnya, tim perancang harus cekatan collecting data. Karena mereka banyak bacot, escape room 4 dimulai. Countdown 5 menit sebelum gas beracun auto semprot. Zoe muak pada game ini. Dia menghancurkan semua CCTV. Si Jason nemu alat kejut jantung. Si bewok mau dijadikan kelinci percobaan. Ben tidak setuju cara berbahaya ini. Jason memprediksi bahwa jika ada yang bisa jantungnya berdebar tinggi, maka pintu escape room muncul dari entah dari mana persembunyiannya. Menurut Jason, bewoklah yang paling tinggi debar jantung normalnya di antara 4 pemain tersisa. Jadi bewok harus dikelitikin pakai alat kejut. Bewok kena rayuan gombalnya si Jason. Ben histeris gak nyangka Jason setega itu. Jason 2 kali ngelitikin bewok tetap gagal. Bewok metong. Zoe lagi spelling, jadi petunjuk diserahkan ke orang-orang OON. Jason baru sadar setelah bewok metong. Ada 2 kemungkinan jawaban. Kalau bukan debar jantung tinggi, ya rendah. Setelah bewok metong, pas HR0 gak ada jalan keluar terbuka. Mungkin HR0 gak termasuk syaratnya. Waktunya habis, gas beracun mulai menyemprot. Jason tetap tenang. Jason yoga sampai detak jantungnya serendah mungkin. Berhasil, hore, lagu Dorce. Zoe diajak Ben untuk meninggalkan escape room 4. Tapi Zoe gengsi, dia nggak ikut keluar lewat situ. Akhirnya pintu escape tertutup selamanya. Escape room kelima mirip rumah Patrick Star-nya SpongeBob. Ben dan Jason nemu pintu kapal selam. Itu memang pintu escape amat cepat bukan? Tapi gagang putar telah diberi racun. Mereka harus cari antidot. Mereka vertigo, ditambah ruangan betulan diputar-putar. Ben menepuk-nepuk tembok, bodo amat, ada tombol antidot. Betul, 1 suntik antidot keluar dari laci, tapi cuma ada 1 di escape room 5 ini. Ben bocor, Jason mau rebut karena panik. Jason gak usaha cari antidot lain, mereka rebutan. Ruangan diputar tambah cepat. Jason metong.
terbentur tembok berputar. Ben akhirnya tiba di Escape Room 6 sebagaimana cuplikan atau intro di awal. Semoga ini jadi ruangan terakhir Ben lolos. Oh, ternyata si Neng Zui telah pecahkan semua CCTV supaya ada tim bersih-bersih datang ke situ. Ternyata Zui bawa masker dari rumah. Makanya kalau kamu mau pergi keluar harus bawa masker dari rumah. Sengsara bingit si Otong dibully pakai game escape room. Penjelasan di ruang ini tercover scan Zui tadi, tapi sama dengan intro di awal. Yaelah bejir kalau si Otong metong pas dicuplikan, pas di intro. Males gue bikin ringkasan film escape room. Soalnya dia hidup aja melarat di Amerika. Penonton, pas ketemu ini Semprul, sebenarnya Ben masuk escape room 7 karena dialah dangernya. Dia sok kasih Ben selamat atas kemenangan. Dan dia ngaku dia yang bikin escape room, padahal dia cuma anak bawang yang jaga telur, nunggu si Ben untuk dimetongin. Zoe hadir menolong Ben dengan meletuskan timah panas ke Semprul. Seandainya Zoe tidak cerdas dan masih hidup, Ben metong di tangan Semprul. Zoe gak fokus karena menyuruh Ben siaga, akibatnya senjatanya dijambret. Karena si Semprul juga orangnya banyak cocot, dia digebuk oleh Ben. Senjata diambil alih oleh si Otong, lalu Semprul didor 2 biji sampai Semprul metong. Zoe dan Ben bebas, namun Zoe nggak bisa membuktikan adanya escape room ke para polisi. Parpol nggak nemu bukti. Zoe membantah dia akan gunakan Ben, tapi Kapten Polisi Moshi tidak percaya karena ada cairan ilegal di darah Ben. Itu adalah antidot Escape Room 5. Setelah Ben pulih, Zoe mengajaknya untuk pergi naik pesawat ke Manhattan untuk ngegrebek dalang escape room. Kayaknya film gaming kedua dari escape room sedang dipersiapkan. Apa garis besar Escape Room 2019 movie ini? Sejak dulu kita suka nonton ngeri-ngeri sedap, menyaksikan manusia-manusia bertahan hidup. Makanya dulu ada gladiator, eksekusi publik, nonton kecelakaan jalanan. Ini dunia jadi lembek, semuanya aman, semuanya waspada. Maka kami ciptakan olahraga untuk drama akhir kehidupan. Ada satu kekurangan di Escape Room 2019 movie. Zoe dan Ben menang escape room, tapi gak terima hadiah $10.000 yang dijanjikan. Scam. Mereka bisa terima 2 kotak Pandora, tapi gak terima hadiahnya. Padahal escape room termasuk SCP.